aku juga self harm ya, jadi kayak nyubitin agak sedih ya, mukul kayak gitu kan ya ke diri sendiri gitu, nggak sayang sama diri sendiri. Badanku tuh dari atas sampai bawah sakit semuanya gitu teh. Aku udah minum obat tapi nggak sembuh gitu, aku nih kenapa kayak gitu. Jadi ketika aku lagi nggak bener gitu, sholatku lagi nggak bener, termasuk nggak cerita juga sama Allah, nggak curhat, ampun Kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Nabila di podcast Inspirasi Hijrah. Kali ini Nabila sudah bersama dengan Terati. Hai. Terati apa teh? Punten aku lupa. Rati Sundari. Terati Sundari. Rati aja kali ya? Iya, Rati aja teh. Oke, Rati. Kembali lagi. Ini mungkin teman-teman bakal bertanya, kenapa semua bintang tamunya kayak anak Vkom Unpad ya? Saya anak Vkom Unpad. Jadi manfaatin teman-teman dulu yang ternyata memang punya cerita hijrah yang sangat menginspirasi. Salah satunya Rati. Meskipun kita nggak kenal langsung, kenal dari temannya teman. Rati ini juga adalah seorang adik tingkat aku di Vkom. Ya. Angkatan berapa kamu, Neng? Sama kemarin Rifa, Sama. 2014. Aku 2000 sekian. Nggak jauh kan? Nggak jauh banget lah. Rati sehat? Alhamdulillah sehat teh. Sekarang lagi sibuk apa? Sekarang kuliah udah selesai sih, cuman tinggal Baru selesai kuliah S2? Ya, kerja aja. Kuliah S2 di mana kemarin? Di UOP, University of the People, kayak universitas terbukanya versi Amerika kali ya. MED ya. Gimana itu bisa kuliah di situ ceritanya? Karena Rati kan sekarang kerja sebagai library resource teacher. Rati S1 di Vkom Unpad yang nggak ada background teachingnya, jadi mau nggak mau harus lanjut sekolah lagi untuk dapat background teachingnya. Oh gitu. Jadi untuk itu permintaan sekolah berarti. Dan disupport juga sama sekolah. Gitu. Berarti bukan keinginan Rati untuk In the first time nggak. Oh, awalnya nggak pengen S2? Belum pengen S2, cuman belum tahu arahnya mau kemana. Jadi kayak masih oke, aku emang suka nih. Memang sebenarnya kerjaan ini tuh salah satunya jawaban dari doa Allah ya, gitu. Ya Rati pernah minta sama Allah, ya Allah pengen tempat kerja yang Rati tuh jadi pustakawan, tapi nggak jadi pustakawan doang gitu ya Allah, yang lain gitu, tambah apa gitu ya Allah di kerjaannya gitu. Dapatlah jadi library resource teacher ini, ngajar iya, pustakawan iya gitu. Tapi lama-lama paham bahwa ternyata butuh background teaching gitu. Di situ akhirnya Allah arahin gitu ya, karena Rati awalnya nggak tahu mau ngambil apa, Allah arahin untuk ke pendidikan gitu. Karena emang ternyata dari kuliah pun udah arahnya ke pendidikan. Kayak misal waktu itu di organisasi departemennya juga pendidikan. Dulu emang kamu aktif di mana pas kuliah? Karya Salemba 4, KSE Unpad. Oh, anak KSE. Atulah. Anak KSE, pendidikan. Terus kemudian di jurusan Himaka. Himaka dulu tuh kalau Rati nggak salah, Rati tuh spesifikasinya emang SDM-nya gitu, tapi untuk pengembangannya pendidikannya juga. Jadi asisten lab juga waktu itu. Jadi emang bantu dosen buat ngajar-ngajar junior kan. Jadi emang udah arahnya di situ pendidikan nih gitu. Oke, emang senang ngajar ya? Suka belajar kayaknya. Oh, suka belajar. Suka ngajar, suka ngebantu. Tapi kalau dulu waktu sekolah SMK, teman tuh ada yang suka bilang, "Nggak suka diajarin Rati, galak" gitu. Semanis ini galak. Katanya waktu sekolah tuh katanya kayak gitu. Tapi lama-lama enggak lah. Lama-lama kan belajar, kalau ngajar nggak galak ya nggak akan masuk ntar ke anaknya gitu. Iya benar-benar. Berarti Rati ngajar anak kelas dari nursery sampai grade 2. Kalau secara reguler nursery sampai dengan grade 5 kita. Itu setiap minggu selalu ada kelas sama Rati, library kelas. Tapi kalau secondary dari kelas 6 sampai dengan kelas 12 itu tergantung Rati kolaborasi dengan subject teachers-nya kayak gitu. Oh gitu. Oh berarti substitute teacher? Enggak, jadi Rati bantu untuk ngajar research skills, information literacy skills. Oh gitu. That sounds really cool, but I don't get it. What is that? Wah, kedengeran keren ya. Karena di Vkom belajar itu, di Ilpus. Di Ilpus kita belajar. Itu kan sekolah internasional ya? Iya. Mereka mempelajari itu? Iya. Untuk elementary, grade 5 dari kecil juga mereka udah tahu cara nyari informasi, kayak misal dari let's say early childhood ya. Kalau di kita mungkin TK ya. Mereka dia udah tahu buku yang fiksi sama yang buku non fiksi. Mereka udah tahu jadi kayak dari kecil tuh mereka udah diajarin menyadari kebutuhan informasinya gitu ya. Terus kemudian gimana sih caranya nyarinya gitu. Dan sampai dengan nanti tahap evaluasi ataupun refleksi informasi itu sendiri. Tapi tentu
karena anak kecil ya gitu, misalkan dari early childhood ya apa namanya levelnya berbeda gitu. Kayak gitu, citation gitu, mereka belajar. Menurut kamu perlu nggak sih anak sekolah kita secara umum, itu internasional sekolah, secara umum pelajari itu? Iya, tentu penting banget ya. Kenapa? Itu kan relate sama critical thinkingnya mereka ya. Yang juga relate kepada pemecahan masalah yang mereka hadapi juga sehari-hari gitu. Dan memang Rati juga kemarin sempat ikut sama kementerian gitu. Kementerian pun sudah menggaungkan Kementerian Pendidikan? Ya, Kementerian Pendidikan menggaungkan untuk pengajaran apa namanya literasi informasi itu, yang mungkin pustakawan bisa terlibat juga gitu kan di dalamnya gitu, mengevaluasi informasi dan sebagainya. Ngapain sama kementerian kemarin? Kemarin alhamdulillah ikut bikin buku saku apa namanya benahi literasi melalui lingkungan belajar, sama buku saku benahi literasi melalui pembelajaran dan asesmen. Nah, fokusnya Rati sih terlibat bagaimana si pustakawan ini dapat terlibat di dalam si pembenahan literasi itu, read aloud gitu, ngedongeng, terus ada gimana pengelolaan perpustakaannya gitu, terus pengajaran kalau bisa sampai advance tingkat apa pengajaran literasi informasinya seperti apa. Cuman kan memang di sekolah di Indonesia ini masih banyak juga yang nggak ada pustakawannya sama sekali gitu ya. Bahkan perpustakaannya juga ada yang belum punya gitu. Meskipun memang pemerintah sudah ada pojok baca, sudah apa, menurut Rati itu sangat minim masih ya. Ya, tapi bagus gitu ya, gerakannya perlahan-lahan gitu, tapi pasti insyaallah percayalah pendidikan Indonesia maju. Amin ya Allah, masya Allah. Calon-calon Menteri Pendidikan Indonesia nih ya beberapa tahun yang akan datang. Amin. Amin. Aku kenalnya kamu udah keren gini. Sekarang mau kenalan gimana kamu yang dulu? Kamu yang dulu tuh kayak gimana sih? Di rumah kayak gimana, ketika masa sebelum kuliah kayak gimana, kamu dari latar belakang keluarga kayak gimana sih? Aku dari keluarga yang biasa aja. Keluarga yang biasa aja. Biasa aja, cuman memang dapet contoh-contoh yang luar biasa. Misal dari mama aku belajar kerja keras. Nah, gitu. Karena sangat dekat sama mama gitu ya. Ikut pulang sekolah dulu waktu SMK tuh ke kantin mama, bantu mama dagang kayak gitu. Oh iya, mama dagang di mana? Di daerah Gunung Sahari, di Jakarta. Oke, di Jakarta. Ya, kamu asli Jakarta? Ya, lahir dan besar di Jakarta. Jadi karena sekolahku deket sama kantin mama gitu, jadi kalau pulang sekolah aku bantuin mama dagang kayak gitu. Even sebenarnya dulu tuh aku ngerasa ya Allah, teman-temanku tuh pada bisa main loh, kok aku tuh enggak gitu. That was my question dulu tuh, kok aku enggak ya Allah ya, mereka bisa ketawa sana sini, kok aku enggak, kok aku uangnya terbatas gitu. Rati gitu. Itu dari sisi mama, aku benar-benar ngeliat bagaimana beliau ngedidik aku cukup keras gitu. Pagi tuh udah harus bangun pagi banget, bebenah segala macam gitu. Sisi mama. Nah, sisi papa tuh tipikal yang suka belajar. Jadi kayak beliau itu sering banget beliin buku buat Rati kayak gitu. Terus kayak ngajak Rati ke toko buku, ngajak Rati kayak diskusiin isu-isu gitu tertentu, ataupun kayak hal yang beliau lagi hadapin gitu. Apa ada masalah ini, kira-kira apa ya solusinya kayak gitu. Terus it was amazing menurut Rati, karena Rati jadi terbiasa untuk menganalisa, terbiasa untuk problem solving gitu, dan ngelihat bagaimana papa selalu mau belajar dari siapapun, termasuk Rati, karena Rati masih kecil, masih kecil banget gitu. Jadi oh iya gitu. Cuman memang itu menurut Rati udah di tahap yang lebih baik saat itu tuh SMK. Waktu SMP-nya Rati mungkin lebih parah lagi ya. Kenapa tuh? Karena namanya mungkin peers banget ya influence-nya, terus kemudian juga mencari-cari belum tahu kayak kebutuhan kasih sayang. Gitu. Jadi cukup nakal di SMP. Emang nakalnya nggak ngapa-ngapain sih gitu. Cuman yang nggak pendidikan banget lah, maksudnya nggak belajar banget, sampai akhirnya mungkin SMP terakhir sudah mulai cukup rajin belajar di situ, sudah nggak terlalu pengen mencari perhatian orang di situ gitu. Allah nyadarin ya di situ udah mulai netral. Nah, pas SMK Allah lebih sadarin lagi bahwa Rati tuh harus semangat pendidikan, karena ya tadi ya Rati bukan dari keluarga yang sangat berada gitu. Rati waktu itu SMK mikir Rati harus kuliah gitu. Rati harus bantu keluarga, tapi Rati tahu keluarga Rati itu mungkin nggak akan mampu buat biayain Rati kuliah gitu. Jadi Rati makanya milih SMK biar Rati bisa kerja sambil kuliah.
Tapi memang Allah maha baik ya. Jadi Allah maha baik. Jadi Rati tuh udah daftar waktu itu di Gunadarma untuk kuliah gitu, udah dapat pemotongan biaya juga karena apa namanya nilai Rati mungkin yang rapotnya cukup bagus di SMK. Tapi alhamdulillah keterima SNMPTN di Unpad gitu. Jadi dan itu tanpa effort yang banyak lagi karena SNMPTN jalur undangan kan kayak gitu. Gak ujian ya? Gak ujian. Dengan nanti dari SMK kan? Oh kita ya. Kita kan beda banget mata pelajarannya sama anak SMA. Iya, beda banget sih. Jadi kayak ya alhamdulillah kan di situ. Tapi ya akhirnya itu membuat Rati berpikir bahwa oke, kalau emang Rati kalau emang Rati harus fokusnya ke kuliah dulu, tolong ya Allah kayaknya tetap Rati butuh dana lebih gitu. Mungkin Rati target di situ, mungkin semester sekian Rati cari beasiswa, terus kemudian kerja sampingan gitu. Alhamdulillah kan ada jalan gitu, dapat beasiswa dulu. Yang beasiswa pemerintah tuh apa ya, TPPN apa ya waktu itu ya? I have no idea, girl. Lupa aku ya. Memang dia nggak per bulan sih dikasihnya, itu kayak per 6 bulan tuh baru cair. Apa sih prestasi ya? Beasiswa prestasi. Kayaknya iya deh. Beasiswa yang nunjukin apa sih? IPK gitu-gitu bukan? Ada, syaratnya ada. Tapi Rati lupa namanya tuh beasiswa apa. Pokoknya apply-nya lewat kampus. Apply-nya lewat kampus. Dibantu sama Bapak Vkom. Sama TU Vkom. Masya Allah, terima kasih ya Bapak. Ya terus dapetlah akhirnya KSE kan, melihat bahwa KSE ini aku lebih bisa banyak berkembang dan bisa memberikan lebih buat lingkungan. Dapat dari situ, dapat uang ya dari KSE, terus kemudian asrama juga sih KSE? Enggak ya? Enggak. Terus sama kerja, tadi sempat kerja tuh sampingan ada namanya di English Cafe Bandung gitu ya. Tapi dia punya cabang di Jatinangor. Jadi kayak Rati jadi resepsionis buat bantuin orang-orang yang mau belajar bahasa Inggris, temenin mereka daily talk kayak gitu. Cuman tuh nggak lama dan Rati akhirnya kerja sama dosen yang di lab informasi Vkom waktu itu gitu. Jadi kerja, kuliah, organisasi. Siapa dosennya waktu itu Bu Saleha sih. Oh Bu Saleha. Oh iya Ibu Saleha, Masya Allah. Bu Saleha sama beliau dulu. Seru gak sih sama beliau? Seru banget. Ya? Pasti belajar banyak gak sih sama banyak banget dan sama dosen-dosen yang lain pun gitu ya. Jadi kayak bantu-bantu ikut edit jurnal dan sebagainya, jurnal artikel ilmiah. Cuman emang itu Rati belum ini banget sih, belum agamis gitu, maksudnya belum belajar banyak agama gitu, sebatas sadar akan kebesaran Allah sih. Itu tingkat berapa tuh? Sampai Rati lupa ya, mungkin udah tingkat 2 atau 3 gitu. Itu waktu itu Rati belum berhijab ya? Udah berhijab. Tapi memang tidak bergaul dengan orang-orang yang berhijab, yang bawa dampak positif secara agama gitu. Anak saya kan berdampak positif ini ya, secara mindsetnya anak saya gitu. Cuman secara agamanya waktu itu belum ada gitu. Terus ada momennya tapi? Momennya pas akhir kuliah. Apa tuh? Itu mental sih. Apa yang terjadi, Neng? Jadi apa namanya? Skripsi ya? Skripsi salah satunya. Waktu itu emang tekanan lagi cukup banyak kan, mamah juga nggak punya, papa waktu itu udah meninggal kalau nggak salah. I'm sorry. Iya nggak apa-apa. Terus apa namanya, mama bilang ya kalau bisa lulus juga yang cepet gitu, karena secara keuangan mamah juga udah nggak begitu bisa support meskipun ada beasiswa ataupun aku dari tambahan kerja gitu. Itu waktu itu cukup jadi tekanan buat aku karena ya nggak mau ya nyusahin orang tua gitu. Terus kemudian yang kedua tuh aku menaruh beban luka gitu loh dari masa lalu yang bertubi-tubi gitu, dan aku nggak pernah rilis itu gitu. Dan aku nggak tahu cara gimana rilis itu. I have no idea. Kemudian itu di titik hari beberapa itu lagi skripsian gitu ya, beberapa hari itu kalau nggak salah masih baru 3 hari, tapi emang Allah maha baik udah nyelamatin aku gitu ya. Itu tuh aku biasanya nulis skripsi tuh sehari mungkin bisa 5 lembar gitu ya, bisa berapa gitu. Tapi dalam beberapa hari itu kayak sehari cuman 2 paragraf, sisanya aku cuma matiin lampu tidur. Temen-temenku nggak ada yang tahu gitu. Terus udah gitu aku juga self harm ya, jadi kayak nyubitin agak sedih ya, mukul kayak gitu kan ya ke diri sendiri gitu, nggak sayang sama diri sendiri. Badanku tuh dari atas sampai bawah sakit semuanya gitu teh. Aku udah minum obat tapi nggak sembuh gitu. Aku nih kenapa kayak gitu. Terus tiba-tiba ini teman-temanku, sahabatku nggak ada yang tahu karena aku nggak suka untuk share keadaan aku gitu loh teh. Aku ngerasa udah keep it aja lah sendiri kayak gitu kan. Terus tiba-tiba temanku datang nih kan, temenin gue dong ke
ke psikolog kata dia gitu. Gue agak cemas kata dia gitu. Oh oke, gue bilang gitu tanpa dia tahu keadaan aku kayak gimana gitu kan. Pas aku nyampe di sana tuh aku baca-baca sambil nungguin dia, aku baca kayak di poster-poster gitu. Kok ini yang aku rasain ya gitu loh. Jadi kayak aku ini kenapa kayak gitu, aku ini kenapa. Nah dari situlah aku udah mulai kayaknya aku emang butuh bantuan deh gitu. Aku ikut dalam ranah konseling juga kayak temanku itu, cuman mungkin memang itu psikolognya psikolog pendidikan ya gitu. Jadi aku curhat, terus beliau bilang bahwa maaf kita nggak bisa bantu kamu di psikologi klinis yang kamu alamin gitu, kita akan bantu kamu ke psikologi pendidikan. Ya aku masih tetap ketemu sekali atau 2 kali gitu untuk tes kalau nggak salah ya, untuk tes. Cuman di satu sisi aku tahu bahwa mungkin aku butuhnya di klinis gitu, tapi aku nggak punya uang. Aku nggak punya uang untuk aku psikolog. Waktu itu kayak katanya sekarang BPJS bisa ya buat ke psikolog ya? Nggak tahu guys. Ya? Bisa nggak? Bisa nggak? Aku nggak tahu. Aku tahu bukan psikologi sih. Ke psikiatris bisa kalau nggak salah. Gitu, okay. BPJS temen aku ada soalnya yang pakai. Nah waktu itu kan belum tuh. Mungkin akunya nggak tahu juga. Wallahu alam sih. Ya udah akhirnya aku cuma tahu di kosanku tuh ada wifi. Di kosan ada wifi. Aku bisa resource, aku bisa belajar nih dari para expertnya yang memang kayak psikolog. Jadi tidak untuk mendiagnosa aku, tapi untuk cari solusinya. What can I do to help myself gitu. Jadi kayak belajar mindfulness, oke. Terus belajar memaafkan, oke. Sampai aku akhirnya belajar lagi ikhlas itu apa, sabar itu apa, bersyukur itu apa, dipelajarin lagi. Sholatnya, wudunya juga dibenerin lagi, bacaan kayak arti-arti dalam setiap gerakan sholat itu apa lagi gitu, ruqyah syariah mandiri gitu. Nah sampai sana sih teh, sampai akhirnya lama-lama paham gitu ya, dan sedikit demi sedikit tuh lebih lebih bisa kembali jadi Rati yang dulu. Karena waktu mentalku tuh kena itu sekitar itu emang awal skripsi tuh awal, tapi sekaligus titik poin aku sadar gitu. Tapi untuk balik lagi sebagai Rati yang ceria dulu, Rati yang aktif berkomentar dulu gitu, itu tuh butuh sekitar 2 tahun lebih deh. Iya, jadi kayak dalam waktu skripsi sampai dengan itu tuh Rati jadi karakter yang cukup pendiam, karakter yang panikan, karakter yang malu lah apa segala macem, yang kayak bukan Rati sebelumnya gitu. Yang mana kalau sebelumnya tuh ya gas kalau mau ngomong apapun gitu. Perjalanan begitu panjang. Rati juga sempat baca bukunya Teh Konit tuh, kalau nggak salah di bukunya Teh Konit tuh Rati lupa ya judulnya apa. Teh Konit sempat mention terkait surat Al-Muzammil, kalau nggak salah, yang bahwa Rasulullah SAW tuh diajak untuk bangun tengah malam untuk sholat, untuk sholat, untuk mengadu ke Allah gitu, karena siangnya tuh Rasulullah SAW tuh menghadapi hal yang sangat berat, ya berat banget lah ya. Gimana Rasulullah SAW bisa kuat ya karena tadi salah satunya bangun malam untuk sholat itu. Dan itu yang Rati akhirnya juga praktis gitu loh, buat I'm not a good person though, but I'm trying my best to share to share my feelings ke Allah gitu. Karena ya tadi aku nggak suka cerita ke orang gitu, jadi aku lebih kayak ya udah Allah, aku cerita tengah malam biar aku lega gitu ngomong, habis itu emang bener besoknya tuh kok lebih kuat gitu loh teh. Dan itu aku ngerasain efeknya tuh luar biasa. Jadi ketika aku lagi nggak bener gitu, sholatku lagi nggak bener, termasuk nggak cerita juga sama Allah, nggak curhat, ampun kacau dari segi problem solvingnya, pengendalian emosinya gitu. Sekarang juga lagi coba untuk terus journaling, ngeplan hari ini tuh mau ngapain aja biar ngebuat mentalku tuh kayak stabil gitu loh, tahu arahku tuh mau kemana. Kalau aku nggak tahu arahku kemana, aku kayak lost gitu loh teh, kayak nggak bener aja. Masya Allah ya, Allah ngasih petunjuk tuh. Iya. Gimana teman kamu yang nggak tahu kamu punya masalah mental juga, dia ngajakin kamu ke psikolog, nemenin doang. Allah ngasih petunjuk, Masya Allah, Rati barakallah ya. Iya, emang baik banget. Jadi kayak di situ aku ngerasa kayak gak ada yang bisa aku bergantung, ke diriku pun sendiri aku gak bisa bergantung. Gak ada gitu. Jadi kayak emang udah Allah satu-satunya, ya udah gitu, gak ada lagi gitu. Terus yang kamu lakuin selain itu apa? Tahu nih
diberi petunjuk, segala macam petunjuk soal kondisi kesehatan mental kamu sama Allah. Terus kamu apa yang membuat titik yang membuat kamu, ya Allah, please hold me tight. What's the moment? Lebih pada ketenangan yang aku dapat sih teh. Aku ngerasa nyaman ya, senyaman mungkin kalau udah lagi bener gitu ya secara ibadah ke Allah. Peacefulnya tuh yang aku dapet ini banget gitu, yang nggak bisa aku dapetin dari hal lain gitu. Yang kalau misalkan dulu mungkin nyarinya kayak ke teman, bergaul gitu, memang at some point teman itu bagus untuk kita sharing ya, nyari solusi, diskusi gitu. Tapi ketenangan itu emang poinnya dari Allah sih. Jadi kalau misalkan udah lepas, ya itu tenangnya hilang dan nanti nggak bisa, ya Allah nggak bisa gitu. Contentment. Ya, nggak bisa. Pokoknya udah Allah aja kayak gitu. Ya, jadi emang di situ gini ada terikat secara emosional ya gitu. Terus setelah itu perlahan-lahan bangkit lagi ngerjain skripsi. Iya, waktu yang awal ya akhirnya bangkit sampai terseok-seok kali ya. Karena mentalnya kan belum bener juga kan gitu, masih self blaming lah segala macam gitu. Tapi ya itu terus berdoa sama Allah aja, berusaha belajar lagi gitu, belajar lagi kayak gitu. Dan memang waktu itu jadi titik juga berarti let's say memilih Islam kali ya. Emang kan terakhir Islam gitu, tapi kan kebanyakan itu emang orang tua ya gitu ya, warisan. Iya gitu. Nah terus di situ titik belajar lagi kenapa emang Islam gitu. Memang Rati nggak deep into research yang tentang agama lain di kitabnya mereka apa. Nggak membandingkan. Nggak. Cuma maksudnya di situ kayak Rati menggunakan logikanya Rati segala macem sampai akhirnya punya reason dalam beragama kayak apa gitu. Tuh? If I may. Ya lebih konsep ketuhanan yang Rati ini ya logikanya gitu. Dan memang sempat juga Rati punya pertanyaan gitu ke sahabat-sahabat Rati di kosan gitu. Oke. Mereka bilang mereka takut sama pertanyaan Rati. Oh ya, aku takut juga nih kamu nanya ntar aku jawabnya apaan nih. Karena pertanyaannya tuh emang pertanyaan yang filsafat gitu ya. Aku lupa sebenarnya detail pertanyaannya tuh apa, tapi ternyata itu membuat mereka takut. Emang ngebuat Rati juga takut waktu itu karena emang curiosity-nya mungkin terlalu ini kali yang bisa bahaya juga ke Rati. But anyway, maksudnya kalau Ustadz Noman Ali Khan bilang itu kan question is good gitu lah buat kita tuh buat mengerti gitu. Cuman question yang berbahaya itu adalah ketika itu di drive dari hal-hal yang kita tuh nggak ada base knowledge-nya, terus malah questionnya bisa menjadi question yang salah justru gitu kan. Ya adalah sisi itu yang harus kita considerate gitu. Ke arah sana sih akhirnya ya punya. Terus jawaban yang buat yakin kalau saya berislam karena ini tuh apa? Itu lebih kepada ya itu tadi konsep ketuhanan gitu. Bahkan sampai setelah itu tuh sampai mempertanyakan juga, tetap ada pertanyaan ya why Islam gitu. Kayak kok ada Allah segala macam gitu loh teh, sampai tahu Ustadz ini Wimar Aditya juga. Beliau kan juga sempat menjelaskan kemungkinan 3 possibility terkait keadaannya Tuhan. Yang paling make sense itu adalah Allah tidak berawal dan tidak berakhir gitu ya kan. Dan itu juga ada di Al-Quran kalau nggak salah ya. Kayak pernah Rati lihat atau I'm sorry if I'm mistaken gitu. Sebenarnya dari kecil Rati itu udah suka ada pertanyaan kayak gitu dari kecil. Iya kan suka diajarin menganalisis kan sama papa kan. Iya, sebenarnya dulu suka kayak gitu. Jadi ya udahlah, tapi lama-lama makin gede ya makin bertanya, ya udah ketemu make sense jawabannya gitu. Ya alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Jadi sumpah ini relate banget loh sama aku. Aku takut jadi pelan-pelan curhat juga ini. Senang banget sharing. Beneran kita mirip banget. Mungkin rata-rata juga banyak kayak orang yang sama dengan kita yang punya masalah kesehatan mental tuh bertumpuk, punya masalah yang nggak tahu ternyata itu penyakit, yang nggak tahu ternyata itu mengganggu, sampai akhirnya ditunjukkanlah permasalahan yang bernama skripsi. Iya. Titiknya juga gitu. Titiknya sama juga, beneran titiknya juga sama. Ini aku udah cerita sebenarnya di podcast yang lain, tapi nggak apa-apa dikit-dikit aku ini sama kamu karena kurang lebih mirip. Tapi alhamdulillah aku punya privilege untuk seeking profesional. Jadi kalau kamu kan emang berusaha assessment diri sendiri ya, tidak mendiagnosa, tapi berusaha untuk mencari jalan keluarnya, mempelajarinya. And you're smart, I'm not. So I need professional, of course. Jadi alhamdulillah aku emang punya kesempatan untuk seeking profesional. Dan kamu juga harus tahu, aku juga sama, Allah kasih petunjuk lewat temen yang ngajakin, sama temen juga
Kalau aku waktu itu ke konselor di psikolog Unpad. Sama. Kayak kan gratis dulu dong Bun. Ya kita kan maklum ya anak-anak perantau jauh dari rumah. Sama juga bukan orang kaya, tapi alhamdulillah waktu itu aku ada rezeki lah untuk seeking profesional. Sama diajakin temen ke psikologi Unpad yang gratis. Pertemuan pertama aku ngerasa kayaknya aku cocok untuk berlanjut gitu. Makanya aku cari yang berbayarnya. Ya udah dari situ terurailah semuanya. Terurailah ternyata permasalahan-permasalahan sebelum skripsi ini yang menumpuk, yang selama ini aku pendam, yang tidak pernah aku utarakan sama siapapun, tidak pernah aku utarakan sama siapapun, cuman sama si psikolog ini. Gak, ya namanya profesional ya. Jadi mereka tahu untuk menguliknya dan somehow I don't trust anybody else but her. Aku bisa dengan mudahnya menceritakan semuanya, sesuatu yang aku bahkan gak cerita ke ibu aku. Kok bisa ya? Masya Allah, alhamdulillah. Itu tuh salah satu pengalaman spiritual yang aku rasa membuat aku pada akhirnya semakin dekat dengan Allah, semakin percaya bahwa oh you're not alone Nabila, you have Allah, you got Allah. Dan melalui itu juga membuat aku semakin, aku dulu lari, I run away dari masalah itu, dari masalah itu nggak berlabuh pada teman-temanku. Kalau kamu tahu teman-teman Vkom Unpad aku itu, salah satunya Konit, yang sangat terkenal itu. Teman-temannya Konit dan teman-teman ya, Konit, Ambu dan teman-teman itu tuh dia so soleha dan baik. Tapi udah sempat main sama mereka. Iya, emang dari maba. Dari itu Vkom 4 2012, BKI. Teman-teman BKI 2012. They're so kind, so soleha, so good, so everything that I'm not. I'm not yet probably. Aku lari dari mereka loh. Aku bukan mencari bantuan, mencari pelukan gitu. Enggak, aku lari. Tapi setelah momen skripsi itu meledaklah semuanya. Aku pun didiagnosa meskipun aku I rejected that. Aku denial dan segala macam. Itu aku menjadi gak pernah lari lagi. Kalau aku ngerasa sedang bermasalah diri aku gak mau lari. Aku hadapi dan aku mencari teman-temanku. Jadi pokoknya aku tidak mau sendiri. Alhamdulillah Bang, aku ngerasa jadi semakin disayang Allah melalui teman-teman yang menyayangiku. Masya Allah. Aduh gila. Emang lingkungan itu bener-bener ini banget, ngaruhin kita banget sih. Kamu pendidikan nih, skripsi itu penting gak sih sebenarnya? Itu memicu segalanya ternyata, Rati. Allah, sesulit itu gak sih atau gimana sih? Kenapa sih guys skripsi? Oh my god. Penting ya untuk critical thinking. Untuk ketahanan mental. Oh iya benar sih. Iya sih, kalau nggak karya skripsi aku belum tentu bisa terurai itu masalah sih. But it's so hard, Rati. Tapi mungkin bisa jadi kalau yang skripsinya bagus jadi bisa kontribusi untuk sesuatu kan. Semangat gue, bodo amat. Pengalaman aku mengerjakan skripsi aku nggak suka. I was not myself. I'm sorry. Karena emang ini sih aku akuin cukup pusing. Ya kan? Aku rasa aku nggak bodoh-bodoh amat deh. Tapi kok sulit banget ya? Kenapa sih Rati? Kamu kenapa menurut kamu? Kamu punya masalah apa waktu itu dalam mengerjakan skripsi? Itu aku jujur ya, skripsi itu nyari aman. Oh iya? Yang penting selesai? Nyari yang penting selesai dan aku tahu itu hasilnya udah pasti ada. Jadi aku ingat banget aku sidang skripsi ya, salah satu penguji aku yang saat ini juga lumayan baik banget sama aku ya sampai sekarang. Beliau tuh bilang gini, Rati, ini kayak bukan kamu ya pas lagi sidang. Ini kayak bukan kamu nih cari aman sekali di skripsi ini, kata dia gitu kan. Iya, karena emang mentally kan, mentally gitu. Jadi waktu itu mentally aku pokoknya maunya secure aja. Jadi aku itu meneliti hubungan korelasi gitu, korelasi loyalitas pemustaka dan juga ketersediaan koleksi, which sebenarnya kita tahu itu pasti loyalitas itu berhubungan dengan penyediaan barang gitu ya, atau jasanya, buku gitu kan. Ya udah aku ngambilnya itu. Ya mungkin katanya seberapa besar hubungannya aja paling gitu kan. Gitu. Dia ekspektasinya kamu lebih grande lagi skripsinya gitu. Karena emang tuh cari aman. Because they know how smart you are. Enggak, mungkin
ya kan? You could be more than this girl gitu ya. Iya, kelihatan aja aku kayak terlalu nyari aman gitu. Ya udah sih, yang penting kan skripsi yang baik tuh skripsi yang selesai kan. Ya udah nggak usah so-soan deh. Astagfirullahaladzim, Bapak Buntun. Tapi emang sih proses researchnya yang research dalam arti baik dari literatur ataupun dari di lapangan yang memang cukup menantang ya menurutku. Apalagi kalau deal dengan orang tertentu gitu yang mungkin nggak setiap orang smooth jalannya kayak gitu. Just like us. Iya, padahal kayak tuntutan, oke, kamu harus cepet lulus gitu. Alhamdulillah aku nggak ada loh kayak gitu. Umi gitu sih sepercik, but tidak terlalu. Mungkin karena dia tahu juga anaknya. Aku banyak privilege lah udah, alhamdulillah. Tapi emang awalnya nggak bener. Reti keren banget sih Reti, masya Allah. Kamu punya tips gak ke teman-teman yang punya masalah yang sama, terutama skripsi ya? Itu dalam korelasinya juga dengan mental health. Terus gimana kamu bisa menemukan Allah? Ada tips gak buat teman-teman yang mungkin juga sedang mengalami itu? Tipsnya yang pertama tuh sadarin emosi sih, feelings, what are you feeling gitu. Sedih kah, kecewa kah, seneng kah gitu. I think that's the basic gitu buat kita bisa akhirnya bisa grow lebih. Udah sadarin feelings, ya akhirnya mengatakan lah, oh ya aku emang sedih gitu, aku emang kecewa dan sebagainya. Terus what can I do next gitu. Dan ketika what can I do next ya of course kita curhat sama Allah gitu kan ya. Allah, I'm facing this kind of things gitu, solusinya apa, aku harus kayak gimana. Itu mungkin yang basic yang pertama, karena kan Rasulullah SAW contohnya aku suka banget nih case ini. Saat Rasulullah SAW kehilangan putranya yang bernama Ibrahim, Rasulullah SAW tuh kan bilang, indeed Ibrahim, we are sad gitu, kita sedih, tapi kita hanya akan mengatakan kata-kata yang pleasing Allah kayak gitu. Dan itu kan jadi salah satu approach mental health, ya teh ya, menyadari perasaan, mengatakannya gitu, tapi tetap memilih action yang menyenangkan untuk Allah gitu. Dan itu sebenarnya relates dengan literatur yang Rati baca terkait mental health gitu. Oh ya, kamu harus menyadari emosi dan segala macam, validasi gitu kan. Itu kayak basic banget. Itu yang pertama. Yang kedua udah itu sambil terus minta tolong sama Allah, dan juga tetap seeking help from others sih. Menurutku tuh diskusi dengan orang tuh penting banget, karena dengan diskusi sama orang kita jadi terbuka hal-hal yang kita tuh nggak sadar sebelumnya, atau blind spotnya kita di mana gitu kan, sampai akhirnya bisa ketemu solusinya. Tetap belajar juga, baca literatur kok capek banget, I would say tiring banget sumpah. Ya nggak sih, satu nggak ketemu harus nyari lagi yang lain, digging terus gitu kan. I hate that. Iya. Boleh nggak gitu. skripsinya tentang novel Andrea Hirata aja gitu yang dibaca? Boleh nggak guys? Nggak boleh. Terus ngasih cuman resensinya gitu. Ya kayak gitu sih teh, lebih nyadarin emosi, berdoa, minta tolong Allah, terus berusaha cari bantuan juga dari yang lain. Mungkin itu ya kalau dari tahap skripsi. Menurutku. Kalau in life in general gimana tuh teh maksudnya? Kan kamu punya momen nih, tadi kamu menemukan Allah, itu mungkin skripsi itu salah satu pemicunya aja. Tapi pada akhirnya kamu sejatuh cinta itu sama agama ini, sama Allah, you don't want to let it go. No, right? No. Maaf ya guys. Bagus ya nih misalnya. Ada. Tahu that makes you want to hold it tight kan? Mungkin mungkin buat teman-teman yang sedang juga merasakan itu, yang sedang mencari Allah, mencari contentment di agama ini. Mungkin in the first time ada be reflective. Apa ya teh kalau dalam kita tuh di Islam namanya ya, be reflective tuh muhasabah. Right, muhasabah. Thank you Riva. There's Riva here. Muhasabah ya. Banyak-banyak refleksi diri gitu ya, tentang apa yang sudah didapatkan juga, apa yang harus aku benahin selanjutnya, what was my mistake, what can I learn from that gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau emang kita nggak punya konsep reflektif dan nggak ambil jeda untuk being reflektif, kita bisa lost gitu, kayak arah jalannya kemana gitu, tanpa mempelajari suatu hal. Mungkin yang pertama be reflektif. Terus kemudian yang kedua be lifelong learner. Ya mau nggak mau ya, kita manusia tempatnya salah. Ini juga yang Rati terus ingetin ke diri Rati gitu ya.
yeah, you make mistakes gitu, but what can you do from that? Apakah harus kau minta maaf? Itu kan semua guidance-nya ada dari Allah ya. Kalau hubungan sama manusia harus minta maaf sama manusia juga, sama Allah juga gitu kan. Belajar juga gimana cara memperbaikinya. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga sebenarnya poin utama itu adalah gimana sholatnya itu dibenerin. Itu menurutku ya, aku pun juga masih karena ini juga mungkin sebuah keresahan aku pribadi terhadap diriku ataupun terhadap lingkungan gitu yang mungkin gitu, kamu tuh lagi komunikasi loh sama Allah. Kita nih anak komunikasi nih, kita tahu nih kan pesan komponen komunikasi tuh gimana gitu. Kamu nih lagi komunikasi sama Allah. Kalau kamu nggak ngerti kamu ngomong apa sama Allah ya, are you communicating with him gitu kan? Bener-bener lagi komunikasi nggak sih gitu? Menghargai nggak sih kehadirannya Allah kayak gitu? Apakah kamu hanya sebatas ego untuk dirimu saja gitu? Kadang kita tuh mungkin lupa bahwa kayak, oh ya aku mau ini ya, aku masih ada kerjaan yang ini, tuh egois menurutku, tanpa kamu mikirin perasaannya Allah saat kamu lagi, mungkin emang Allah nggak butuh kita untuk sholat, of course, but at least kamu menghargai gimana perasaannya Allah sih gitu. Allah tuh sayang banget loh sama kamu gitu. Masa ya kamu sopan sedikit aja nggak bisa, atau sedikit menjadi communicator yang baik gitu kan, kayak gitu sih. Mungkin yang poin selanjutnya ya. Terus kemudian surround yourself with positive atau good people gitu. Mau nggak mau lingkungan itu pasti mempengaruhi kita, termasuk apa yang kita konsumsi. Nggak cuma dari masalah makanan ya, tapi juga dari masalah konten. What are you watching guys on social media? And that's temani. That's a good one. Jadi kalau misalkan we do have choices in life gitu. Allah pun bilangnya kita punya choice gitu. Cuman pilihan mana yang mau kita ambil gitu. Seringkali mungkin kita nggak mindful saat mengambil keputusan atau mengambil sebuah pilihan gitu, sampai akhirnya mungkin bukan pilihan yang terbaik buat kita, malah pilihan yang menghancurkan kita gitu, termasuk dalam konsumsi konten itu sendiri gitu. Kalau kontennya yang konten itu di sosial media itu kan beragam banget gitu ya. Kalau misalkan nontonnya yang terus happy aja, apakah itu akan membuat kamu terus seeking for happiness gitu, atau kamu mungkin konten yang ngeliat orang-orang yang mungkin bekerja keras, atau orang-orang yang terus belajar, sehingga itu akhirnya membentuk kamu. Itu sih lingkungan dan juga apa yang kamu konsumsi. Apalagi mungkin ada hal lain yang mungkin aku juga miss ya. Nanti kita ngobrol lagi ketika kamu ingat. Keren banget sih, Masya Allah Rati, terima kasih ya. Aku mau banyak sebenarnya pengen ngobrolin soal dengan pendidikan soal kamu. Tapi mungkin kali ini itu dulu, karena udah lama ada yang ngantri. ada yang ngantri selanjutnya. Tetehnya Rati. Iya, tetehnya Rati kan? Iya, teteh Rati. Kenal kan sebelumnya sama teteh yang satu ini? Iyalah, Teh Sari. Jadi emang I would say mentor ya. Iya. Mentor ya. Cause I learn a lot from Harus lebih keren dari Rati ya, Teh. Makasih Teh Rati. Makasih Rati, thank you so much. I learn a lot so much from you. Aku rasanya kok aku nggak pernah bete banget nggak pernah kenal sama kamu di kampus dulu. Karena gimana sih Rifa nggak diajakin temennya? Karena kan Rati ini anaknya. Aku kuliah tuh nggak deket sama Rati. Oh iya. Terus dekatnya gimana? Pas sudah lulus. Kok bisa? Bisa karena mungkin Rati udah tobat. Lupa kalau nggak salah aku ngontak Rifa tuh buat Liko deh, nggak sih Fa? Oh iya kalau mungkin deh karena apa itu Liko? Nggak mau. Buat Rati belajar mentoring agama gitu, karena kan Rati tahu itu bener-bener knowledge Rati tuh rendah banget, dan Rati tuh agak sedikit deg-degan ngontak Rifa kayak gitu kan, dia kan alim. Kenapa Rifa yang dicari? Karena udah tahu Rifa udah tobat. Karena yang aku tahu maksudnya dia aktif di sosial media untuk ngedukasi orang yang base-nya juga agama gitu kan ya. Kayaknya satu-satunya deh kayaknya aku kepikiran buat reach out ya Rifa doang gitu Teh. Padahal aku deg-degan sumpah di situ Teh. Kenapa deg-degan? Iyalah karena aku siapa tuh gitu. You're so cool dude. Pengalaman agamanya maksudnya pengalaman itu kan aku nggak banyak gitu Teh. Apalagi kuliah tuh aku terkenalnya galak Rati itu. Iya, Fa. Oh iya, emang iya. Galaknya kayak gimana sih maksudnya? Tegas kali ya. Kayak yang cowok-cowok malas deketin gitu ya? bold aja sih dia. Oh. Pintar, ambisius gitu.
Oh, strong independent woman gitu ya. Ambisius. Jadi kayak, tapi ambisiusnya nggak negatif sih. Nggak, sama sekali nggak terdengar negatif kamu. Ya cuman waktu itu kayak kalau misalkan teman nggak ngerjain tugas kelompok tuh aku akan bilang nama lo mau gue tulis atau enggak gitu. Jadi kayak yang Mamin Respect. aku cuman pengen gimana dia bertanggung jawab aja sih, karena mau nggak mau lo kuliah ini lo bukan cuman masalah konten yang lo pelajarin, lo kuliah ini bagaimana lo nge-build mental lo juga gitu. Kalau lo nggak being apa namanya bertanggung jawab kayak gitu, ya gimana lo nantinya ke depan gitu. Emang aku cukup agak terlalu kind of like tegas di situ. Sampai teman waktu aku skripsi, dia kan nyari aku buat diskusin skripsinya dia gitu. Kata dia gini, gue nyariin lo ya Tia di Vkom ya. Gue tanya, lu nggak terating mah? Nggak gitu. Nggak ada yang liat lu. Gue lupa kan lu nggak punya teman di Vkom. Kata dia kayak gitu. Gue lupa lu nggak punya teman di Vkom ya gitu. Tapi emang mungkin nggak sefrekuensi aja. Iya, Ya, mereka gitu. yang rugi gak mau temenan sama kamu. Aku ngerasa rugi gak kenal sama kamu di Vkom. Ih, Riva gak asik deh. Gak dikenalin teman kerennya. Riva mah kan anak alim yang aku bukan apa namanya? Bukan skopnya aku lah waktu itu. Alhamdulillah sekarang kamu alim, Masih semua belajar. berteman ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Rati, you're so awesome, thank you for sharing your story. Thank you for inviting me here. Oh, thank you so much. Kita harus main lagi ya. Insyaallah. It's not gonna be your last time here, okay? Okay, promise me? Insya Iya, Allah. seneng sih kalau environmentnya positif. Terima kasih. Terima kasih Rati. Thank Terima you, kasih guys. teman-teman. Insya Allah Thank kita ketemu you. lagi di podcast Inspirasi selanjutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.